Pulau Bintan itu pada saat saya sebelum resign, saya komitmen. Di Ini Pulau Bintan iya itu, di Kak? Pulau Bintan itu saya akan kembali kuliah dan akan Hmm. masuk HMI. Jadi ini karena pengaruhnya Bang Anas pada saat itu. Pada saat selesai sarjana dan Hmm. pada saat itu saya jadi sales, kenapa saya harus jadi loper? Karena saya harus cicil motor. Jadi tadi tuh Kak, masih di Taiwan. Jadi selama di Taiwan untuk kita bertahan hidup, jual jadi loper koran Ki juga di sana. Jadi Iya. loper koran itu saya mulai pada saat SMP. Dari SMP. Iya, dari SMP kelas 3 Mm-mm. saya menawarkan diri kepada teman untuk menjadi loper. Ada 3 fase saya jadi loper koran dan tadi menarik pertanyaannya kenapa saya bisa bertahan? Iya. Mungkin kalau secara penghasilan mungkin Ya, tidak terlalu pendapatan. besar ya, tapi ada filosofi yang saya dapatkan. Halo, kata kunci. Jadi di video kali ini kita kembali di ini sudah video keberapa ini Kak? Keempat, lima. Iya. Jadi untuk video kali ini kita kedatangan seorang tamu, sosok akademisi yang mungkin aktivitas kesehariannya sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar, tapi dulu dikenal sebagai seorang aktivis, ya, aktivis 98 malah. Nah, selamat datang Kak Farid. Bagaimana kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak. Eh, Kesibukan belakangan ini apa nih Kak? Selain mengajar mungkin? Ya, alhamdulillah selain mengajar dapat amanah dari kampus, Iya. itu pertama sebagai sekretaris Lembaga Inovasi Pengembangan Kewirausahaan UNM, Oh iya. kemudian yang kedua menjadi staf ahli Bapak Rektor. Oh, staf ahli Pak Rektor. Ya, Iya, 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 luar biasa. Luar biasa ada kepercayaan langsung ini Kak dari Pak Rektor. Mungkin ada sesuatu di balik sosok tak ini. Eh, Gini Kak, mungkin di video kali ini kita mungkin bahas tentang pendidikan karena beberapa tim itu meriset terkait tentang diri tak sebagai profil tak bahwa ada perjuangan keras selama proses hidup teh ini untuk sampai ke puncak strata 3 atau dokter ini Kak. ya, Eh, dari seorang aktivis yang kemudian mau ke akademisi, eh, yang bisa betul-betul fokus menyelesaikan pendidikan sampai strata 3. ya. Sejauh apa sebenarnya atau seberapa penting sebenarnya nih Kak dunia pendidikan menurut tak? Ya. Baik, jadi pendidikan itu kalau kita ibaratkan bila kita bandingkan dengan Iya. harta kan, Oke. karena selalu orang tua mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang terbaik untuk Iya, generasi iya, iya. kita. Iya. Ya, artinya dengan pendidikan ini akan mengantarkan anak-anak kita nantinya mereka secara mandiri kemudian akan berproses dan menuju cita-cita yang diinginkan. Iya, iya, Nah, iya, iya. bedanya kalau misalnya kita memberikan investasi harta kepada anak kita kan kita tidak tahu ini bagaimana pengelolaannya. Betul. Mungkin dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama mungkin Bisa menyusut. dan Iya. bisa habis. Betul, betul, betul. Kalau pendidikan insya Allah akan tetap tanda petik mungkin bahasanya Iya. abadi. Abadi kalau pendidikan kan betul, betul. Iya, iya. Tadi juga kita bilang pendidikan ini abadi. Nah, ada pernah tim riset di kata kunci ini melihat ada perjuangan keras ini Kak. Kita terdorong untuk bisa fokus masuk di dunia pendidikan. Apa kira-kira yang melatar belakang itu Kak? Selama ini, selama kita mulai bisa berfokus untuk ternyata sepenting ini pendidikan. Tadi kita bilang bahwa ada pesan orang tua apa dan sebagainya. Ada tidak kisah di balik itu Kak? Iya. Baik, sebenarnya untuk melanjutkan studi ke Iya. jenjang doktoral itu tidak pernah terbersit dalam pikiran saya. Tidak pernah Tidak terbayangkan pernah sebelumnya. terbayangkan Iya, iya. sebelumnya. Oke. Jadi yang terbersit itu pada saat saya SMP, saya masih ingat bahwa saya harus memilih STM ya. Iya, Dan STM. ya, saat ini namanya SMK dengan harapan bahwa ketika saya selesai dari STM, Iya. saya bisa langsung kerja dan bisa meringankan beban orang tua.
Iya, Itu iya, iya. pada saat itu dan Iya, iya. memang alhamdulillah berhasil. Jadi pada saat saya selesai tahun 96 dari STM Pembangunan yang sekarang ini SMK SMK, 5, iya. Oh, SMK alhamdulillah 5 di SMK Jalan 5, Suno itu Kak, Di? ya Jalan Iya. Sono. Saya dapat tawaran sebenarnya kuliah di Politeknik tahun 96 ya. Pas selesai itu Kak? Iya, pas selesai saya dapat tawaran kuliah bebas tes di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Iya. Dalam perjalanan satu semester, tiba-tiba ada panggilan kerja. Hmm. Di mana Pang- Kak? Panggilan kerja di PT Indomobil. Ya, PT Oh, iya. Indomobil karena berdasarkan referensi saya mewakili Sulawesi Selatan dalam lomba keterampilan siswa. Jadi saya masuk dalam ranking 10 besar Indonesia dan langsung secara diterima tanpa melalui tes. Oh, berarti berprestasi Ki juga ceritanya ini Kak di SMK dulu di Sejak SMK, STM. ya sejak STM. Jadi sejak saat itu saya memilih untuk tanda petik cuti dari Cuti cuti akademik eh, S dari Politeknik. Oh iya, Ya, oke. jadi saya sudah kuliah tahun Oh, 96. kuliah Miki. Ya, Ya. Politeknik Ujung Pandang dan kemudian saya memilih cuti Hmm. untuk bekerja di ibu kota dengan harapan bahwa nanti ketika saya di ibu kota saya bisa sambil kuliah. Iya, 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 Ya, iya. tapi dalam perjalanannya saya dikirim ke Pulau Bintan. Di situ di anak perusahaan dari Indomobil tadi, Indomobil iya. juga dan tepat di tahun 98 di saat era reformasi eh, hasrat untuk kembali kuliah, Iya. kembali ke bangku kuliah itu terinspirasi dari seorang aktivis HMI. Iya. Nah, itulah Bang Anas Urbaningrum. Oh, Ya, luar biasa. Iya, 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 ya, iya. ya. Jadi dengan segala fasilitas yang Hmm. saya dapatkan Iya. saat itu sebagai mekanik Oh, di Indomobil tadi, Kak? di Iya. PT Indomobil tadi, saya jadi mekanik dan kemudian saya memilih untuk meminta kepada manajer sebenarnya saat Iya. itu untuk saya dimutasi dulu ke Jakarta untuk lanjut kuliah. Mm-mm. Tapi dari pihak manajemen tidak mengizinkan dan akhirnya saya memilih resign Iya. dan alhamdulillah saya masih diterima karena sudah tahun ketiga kan Di perkuliahan itu, Kak? iya Iya. untuk masuk ke PTN, maksudnya perguruan tinggi negeri itu kan Mm. maksimal 3 tahun kan setelah Oh, kita iya. selesai studi dan alhamdulillah IKIP Ujung Pandang jadi namanya dulu Namanya dulu IKIP? ya tahun Iya. 98 itu saya diterima di IKIP Ujung Pandang melalui jalur prestasi, maksudnya jalur tanpa tes Iya. dan alhamdulillah sejak saat itulah saya berkomitmen untuk Heeh. kuliah walaupun pada saat sebelum saya meninggalkan perusahaan, kawan-kawan saya mengatakan kalau nanti kamu kuliah dan Iya. sarjana belum tentu kamu mendapatkan pekerjaan yang sama yang Sudah sudah jelas real, ceritanya sudah ini. Iya. jelas dengan gaji yang pada saat itu menurut saya sangat sudah lumayan gitu. Tapi saya Di bilang inilah konsekuensinya. Betul. Kalau nanti pada akhirnya saya seperti yang mereka ragukan, ya silakan. Tapi saya optimis bisa lebih baik. Ada prinsip tak sendiri tentang itu, Iya, seberapa iya. penting betul itu pendidikan menurut Kak Di? Ya, Ada memang ya. tadi tuh Kak masuk sampai berarti setelah itu kita resign kembali ke Iya. Jakarta. Ke Makassar. Ke Makassar Kak, Ke ke Makassar. Itu lanjut selesaikan S1. S1 ya. Terus Dari 98 ya. oh 98 selesai nih ke S1. Enggak, 98 Berarti- masuk. Oh iya. Iya. 98. Di 98 itu Kak kita aktif berorganisasi juga kalau saya baca di Provelta. Ya, jadi memang di Pulau Bintan itu pada saat saya sebelum resign saya komitmen. Di Pulau Bintan Iya, itu, di Kak? Pulau Bintan itu saya akan kembali kuliah dan akan masuk HMI. Jadi ini karena pengaruhnya Bang Anas pada saat itu. Ih, tunggu dulu Kak. Tapi dari mana Kak kenal Bang Anas pada saat itu? Nah, jadi kan setiap selesai bekerja jadi mekanik yang bajunya masih kotor-kotor itu, Iya, baju. Iya. ya saya menyempatkan waktu menonton berita dan di situ ada satu dialog. Di situ salah satu narasumbernya adalah Bang Anas. Iya. Kemudian berdiskusi dengan beberapa menteri dan saya bilang ini orang kok di situ ketua umum PBHMI kan ini masih mahasiswa tapi kenapa kemampuan intelektualnya itu tanda petik ya setara dengan para menteri. Saya bilang saya harus masuk di
Di organisasinya nih organisasi. Bang Anas. Iya, Begitu. ya, seorang mahasiswa bisa duduk Ya, bertukar pikiran sama para menteri pada saat itu. Itu yang iya, dorong iya. Ki, Kak. Iya, iya. Ya, aktif Ki berorganisasi, terus bisa lanjut di strata 2 apa ininya, Kak? Ya, jadi ini kalau sebelum lanjut ke strata 2 sebenarnya panjang ini perjuangannya ini Mhm. sebenarnya. Jadi selesai tahun 2004 kan nanti 2008 baru S2. Iya, Sebenarnya setelah saya selesai itu saya tidak, maksudnya tidak, tidak langsung ya tidak langsung menjadi dosen. Ah, ini sebenarnya range ad- waktu yang ada panjang ini, range Kak. yang panjang dan di sini juga butuh perjuangan. Hmm. Ya kalau Iya, itu Apik mau dengarkan boleh itu. bisa bisa diceritain Kak, bisa Iya, diceritain. Siapa tahu bisa jadi inspiratif. iya, jadi setelah selesai itu tahun 2004 mungkin dengan apa ini, saya menyandang mantan aktivis kan, Iya iya iya. kemudian pernah jadi staf ketua HMI Cabang Makassar, kemudian pernah jadi ketua umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNM. Kan orang berpikiran pasti Kak Farid ini akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan Iya mungkin iya. ada posisi yang strategis yang Iya, kalau didapatkan. sesuai dengan Ya jenjang ini karir jenjang, ya, organisasi. ya. Tapi apa yang terjadi? Saya akhirnya memilih menjadi sales salah satu media nasional. Hah? Jadi sales koran. Jadi saya door to door Iya. menawarkan surat kabar ke pelanggan. Ya. Atas dasar apa Kak kita mau Artinya saya ini yang mungkin yang perlu aktivis renungkan iya bersama iya iya bahwa iya. terkadang adik-adik aktivis itu berpikir bahwa dengan banyaknya apa ini Pengalaman. pengalaman yang dia miliki, mungkin jadi ketua, ketua umum, dia berpikir setelah masuk ke dunia real, Iya. itu dia sudah masuk pada level berapa misalnya. Padahal sebenarnya ketika kita masuk di dunia real, kita harus sadar diri bahwa kita ini masih di posisi, mungkin bisa saja masih di posisi nol, Ya kembali lagi ke nol ini kembali Kak, ke betul. nol. Kecuali kalau kemudian kita punya kemampuan beradaptasi yang cepat. Iya iya Dan iya itulah yang iya. saya rasakan Mhm. bahwa saya merasakan bagaimana jadi sales, kemudian pada saat itu saya harus jadi loper. Jadi sarjana itu saya jadi loper lagi. Ya, Apa yang dorong itu Kak? Ada faktor ekonomi Kak atau ya salah satunya faktor faktor ekonomi ekonomi memang. Kak? Ya, Itu faktor ekonomi untuk kehidupan atau memang untuk kayaknya saya menjadi lover ini, lover koran untuk mau Kak lanjut S2 atau seperti apa Kak? belum ada terbersit dalam angan saya bahwa saya akan jadi magister saat itu. Pada saat selesai sarjana dan Hmm. pada saat itu saya jadi sales, kenapa saya harus jadi loper? Karena saya harus cicil motor. Iya, jadi Oh. apa ini untuk bisa punya motor, saya harus jadi loper koran. Iya 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 iya. Ya Salah itu. satunya itu Iya, mungkin jadi Kak. memang faktor ekonomi saat itu. Selain itu kesibukan tak sebagai lover koran apa? Pertama ya otomatis di subuh hari sejak jam 3 jadi loper koran, kemudian setelah selesai lanjut jadi sales. Jadi sales salah satu koran, bisa saya sebut korannya ya? Enggak apa-apa Kak. Ya saya sebut, saya koran Kompas. Oh Kompas waktu itu Ya Kak, iya. Kompas dan pada saat tidak lama itu Tribun berdiri, saya Hmm. juga jadi sales Di Tribun Tribun Timur. Timur. Tribun Timur. Di tahun berapa itu Kak? Tahun 2005. 2005. Itu 2000, sampai 2005 awal. 2008. Kita masuk. 2005 sampai 2006. Jadi kurang lebih 1 tahun Heeh. untuk jadi sales dan itu. Kalau selain itu ada lagi Kak? Sampai kita masuk ke S2 2008 Pi. Atau Iya, sudah iya. terangkat nih jadi Jadi dosen waktu itu? pada saat perjalanannya saya jadi sales, tiba-tiba wakil kepala sekolah SMK 5 menelpon. Kan ini guru saya kan. Ah, Dia tahu saya sudah sarjana. sarjana iya. Terus dia tanya, "Apa pekerjaanmu sekarang?" Saya bilang, "Saya jadi sales." Jadi loper koran. Bilang, "Ih, bisa-bisanya nih, Iya iya. maksudnya nih SDM ini disia-siakan kan." Iya iya. Nah, jadi dia telepon, bagaimana kalau bergabung menjadi Tenaga guru, pengajar. Iya. guru honorer. Jadi saya jadi honorer Oh sempat jadi gubernur guru honorer di SMK 5 SMK selama 5. 1 tahun. Mahasiswa berprestasi ini memang Kak. Ya, Layak nih kalau kita jadi dipanggil untuk ngajar di ya, sana. ya tahulah bagaimana sebagai guru honorer. Itu Iya. saya tahu bagaimana beratnya. Jadi guru setelah itu honorer. Kak baru masuk untuk lanjut. Pada saat jadi guru honorer, alhamdulillah ada kesempatan untuk eh, penerimaan dosen di UNM dan Oh. alhamdulillah atas izin dan kasih sayang Allah, saya diterima jadi dosen tahun 2006. Iya iya iya. Itu dengan biaya sendiri juga Kak. Apanya itu? Lanjut. Lanjut itu alhamdulillah dapat beasiswa Oh, dari Dikti. Iya. untuk S2 itu Kak. Iya, jadi kan dosen itu punya kesempatan melanjutkan studi Mm-mm. baik dalam dan luar negeri dan itu dibiayai oleh Dikti.
Oh, di 2008 itu kan kita 2008 di ITB Kak kalau tidak ITB, salah. betul di Heeh. ITB. Ya. Jadi selama berapa lama ini Kak S2? S2 alhamdulillah 2 tahun. Bisa dibilang tepat waktu gitu kan? Tepat waktu ya. Tepat waktu. berarti berarti memang kita ini secara kapasitas di apa disiplin ilmu tak memang ada Kak. Iya. Karena dari SMK tadi kita bilang berprestasi memang dipanggil di Politeknik, Iya. kemudian di Indomobil, Iya. kemudian masuk ini S2 lagi kita dapat beasiswa. Tapi terfokus tadi kita bilang tidak saya bayangkan ini bisa sampai Iya. doktor. Iya, betul. Itu memang karena sebagai dosen Miki ataukah seperti apa Kak? Ya, jadi memang kan tuntutan sebagai seorang tenaga pendidik, Mm-mm. ya maksudnya sebagai dosen itu kita harus senantiasa meningkatkan kapasitas keilmuan kita dan memang untuk pendidikan kan itu puncaknya di Di S3. S3. Ya, dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan atas izin dan kasih sayang Allah S2 dapat beasiswa, S3 juga dapat beasiswa. Iya, baru S3 tak ndak di Indonesia Kak? Ya, Di kampus di Taiwan, di Taiwan. Ya, Taiwan. Itu kita dapat gelar PhD di situ Kak. Berapa ya lama Kak? pasti. 3 tahun 9 bulan. Ada tidak cerita tak selama di sana? Karena jauh ini ceritanya dari keluarga. Cara bertahan hidup Kak di sana, menyesuaikan beradaptasi dengan orang-orang di sana, atau Ya, bahkan bahasanya Kak? ya oke. Jadi memang tantangannya ketika kita kuliah di luar negeri itu memang Iya. kan beragam. Hmm. Ya salah satu yang paling berat itu pertama adalah faktor makanan. Oh, menyesuaikan Iya, Kak. jadi untuk mencari makanan yang halal itu sangat berat, apalagi kalau kita masih sendiri ya tinggal. Mm, Beda mm. kalau misalnya kita tinggal bersama keluarga. Iya, Ya, betul. jadi di awal-awal saya kuliah S3 itu sampai 3 semester. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis saya jadi vegetarian. Ya, jadi makan hanya Sayur-sayur sayur-sayuran iya. ya, dan ada ikan seperti ikan itu tapi sumbernya dari sayur-sayuran yang diolah yang menyerupai ikan. Itu Nah, kos-kos di sana Kak? di Atau ada ada di Kak asrama. kos-kosan di Taiwan? Ada asrama, ada juga apartemen. Oh, asrama. Iya. Tidak ada kayaknya kos-kosan di sana, Kak, di apartemennya sama asrama. Iya. Iya, Ya. sampai selesai. Tapi kalau bahasa Kak di sana pakai bahasa kita. Kalau sehari-hari pakai bahasa Mandarin. Nah, jadi tapi bahasa Mandarin yang sehari-hari ya. Jadi Iya. jangan Anda membayangkan saya Bisa secara fasih secara seperti fasih. hari-hari. Oh, iya. Iya, iya. Untuk di awal Kak, di semester awal atau memang sebelum kita berangkat Hmm. ada dasar bisa berbahasa Mandarin. Mandarin. Jadi gini, ada program yang dibuat oleh Dikti saat Mm-mm, itu mm-mm. tahun 2013 Iya. memberikan kesempatan kepada dosen vokasi maupun LPTK untuk bisa menjalankan program bridging. Iya, Jadi kita selama 3 bulan itu di Taiwan kita belajar bagaimana beradaptasi, termasuk belajar juga bahasa. Ya, jadi bahasa bahasa. Mandarin, bahasa Inggris, dan kemudian ketika kita mengevaluasi bahwa saya sanggup ketika melanjutkan studi ke Taiwan Mm-mm. dengan segala macam tantangan, ya akhirnya saya memilih tahun 2015 lanjut ke sana. 2015 sampai tahun berapa Kak? 2019. 2019. Berarti baru 3 tahun kemarin kali kita 3 tahun kemarin. dapat. Ya. Pasti masih kita ingat Kak. Ya. Bahas ada beberapa. Coba dulu Kak, maksudnya apakah yang Ya. bahasa Mandarin coba dikasih keluar dulu Yang Kak. biasa kan ya kalau kita menyapa orang ni hao. Ni hao. Ni hao itu hai. Nah, Ni gitu. hao Kak Bombom. Nah, Ya. kemudian kalau biasa kan anak-anak udah bilang, "Wow, ini aku cinta kamu." Oh, itu yang paling tahu. Wah ini. Tapi Wah ini. biasanya kita tidak itu sangat apa ini sensitif kalau mengungkapkan seperti itu kepada orang Taiwan ya. Kan kita biasa main-main gitu. Iya, iya, Biasa iya. saya suka Ki, misalnya tapi kalau di situ Nggak bisa sembarang. sangat sensitif ya. Oh, iya, iya. Jadi yang biasa-biasa misalnya kalau kita bertanya, "Tahu Sochen?" Misalnya kan berapa harganya ini? Mm. Tahu Sochen. Ya itu berapa harganya? Kalau kita mau bilang, "Bisa enggak lebih murah?" Pian Itian lah. Pian. Pian Itian lah. Iya. Maksudnya bisa murah enggak? Nah, Nah, itu Pian kalau di Itian. sana ada juga Kak bahasa yang Mandarin kasar atau yang halus. Kayak di sini kata ada bahasa apa misalnya bahasa Indonesia, bahasa Makassar atau bahasa Bugis yang kasar kalau Iya. kita pakai Iya. sama ini atau ada juga yang halus. Jadi begini, perbedaan Taiwan dan Tiongkok itu kalau di Taiwan dia menggunakan bahasa yang
lebih halus. Kalau di Oh, Tiongkok? Tiongkok itu dia menggunakan biasa lebih bukan bukan kasar ya, tapi mungkin levelnya lebih agak apa ini agak kurang halus sedikit lah. Oh iya iya, kurang halus sedikit. Iya 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 iya. iya iya. Iya. Jadi tadi tuh Kak, masih di Hmm. Taiwan. Jadi selama di Taiwan untuk kita bertahan hidup, jual jadi loper koran Ki juga di sana atau ada aktivitas lain tak Kak, untuk bisa bertahan? Iya, oke. Jadi kan saya dapat beasiswa ya Iya. dari Dikti ya, pemerintah Indonesia. Alhamdulillah mungkin secara kebutuhan sehari-hari itu tercukupi. Oh iya iya. Setelah keluarga itu ke Taiwan menemani saya di semester 3, Pasti bertambah beban nih ya Kak. ini sebagai dosen kewirausahaan, Iya iya ya iya, iya dosen. Iya. ya saya harus mengimplementasikan ilmu saya. Betul betul. Jadi saat itu kami berdiskusi dengan istri kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Mm. Dan alhamdulillah kita punya ide untuk memperkenalkan kue tradisional Bugis Makassar. Dibawa ke sana Kak. Jadi pertama kalinya ada pisang ijo di Bisa gitu. Taiwan. Iya, pisang ijo di Taiwan itu adalah buatan Farid dan Asik. ya Dan istri. dan istri. Dan alhamdulillah kami menjual itu di toko-toko Indonesia di hari Sabtu Minggu Iya. karena di hari Sabtu Minggu itu Heeh. eh, baik mahasiswa maupun pekerja migran Indonesia Iya. itu akan datang ke toko-toko Indonesia untuk menikmati Mm-mm. masakan Indonesia dan kami menitip di warung-warung Oh Indonesia. dititip juga. Ya pertama, yang kedua kami jual online juga. Jadi saya Di. jual online di Facebook. Oh iya Jadi iya bagi iya. siapa yang meminta, maksudnya memesan, Memesan. Hmm. ya kami akan mengirimkan misalnya minimal pembelian sekian, misalnya sekian paket misalnya, Mm-mm. baru kami layani. Nanti Oh saya ada ya anunya kak, standarnya ceritanya standarnya standar dan pemesanan. ada biaya juga Pengiriman. pengantaran, Iya. pengiriman. Heeh. Jadi saya merangkap jadi gosen. Tapi lumayan kak saat itu atau Jadi hasil dari penjualan pisang hijau itu sebenarnya untuk menutupi jajannya anak-anak kami. oh iya Ya iya. itu. Tapi lumayan itu kak. Lumayan, alhamdulillah. Lumayan laku ceritanya. Lumayan ya. Jadi itu Dapat. saya sempat tanya istri saya, berapa keuntungan kita? Iya iya. Jadi selama kita jualan pisang hijau, berapa bulan kita? Ternyata setelah dikonversikan itu nilainya 10 juta rupiah. Per. Maksudnya selama totalnya ya. Oh selama ini kak, Selama jualan saya kira pisang per hijau. hari 10 juta. Kak mending Saya menetap di kesana. sana lagi. Iya Ya, terus. oke. Selain jual pisang hijau, alhamdulillah saya aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Pertama, saya bersama kawan saya Ayub, itu Iya. mahasiswa Indonesia juga, dan Sima, itu mahasiswa Taiwan. Kami membuat perpustakaan berjalan Kaohsiung. Jadi untuk memfasilitasi kawan-kawan pekerja migran Heeh. Indonesia untuk menumbuhkan budaya literasi bagi mereka. Iya Jadi iya. biasanya kawan-kawan pekerja migran Indonesia ini kalau di hari libur mereka biasanya kan datang ke main station. Jadi untuk apa ini menikmati makanan Indonesia, Mm-mm. bertemu dengan teman-temannya, kami menawarkan satu alternatif Iya. yaitu membuka Membuka. perpustakaan. Mereka bisa meminjam buku secara gratis. Kemudian yang kita harapkan menumbuhkan budaya Budaya literasi literasi di sana ya. khususnya kepada kawan-kawan kita pekerja migran Iya iya. Indonesia. Kemudian selain itu saya juga aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia, Jadi ketua di situ kak. jadi wakil ketua. Oh wakil ketua. Iya, jadi pada saat itu ketuanya Bang Pitut, Dari. dosen Universitas Indonesia Oh dari UI. Iya. dari UI. Jadi saya wakil ketuanya dan setelah itu kami membentuk apa ini Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di kota Iya. tempat saya, dan kemudian terakhir itu kami bersama teman-teman membentuk PCI-NU. Jadi pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Di. Ranting Kausung di kota tersebut. Oh kosong nama kotanya kak. Iya, nama. Makanya tadi saya berpikir perpustakaan kosong. Ah apa itu kosong? Kausung. Oh nama kotanya. Jadi Kausung itu adalah kota terbesar kedua. Jadi ibu kota Taiwan itu adalah Taipei, Taipei ya. di daerah utara, dan selatan itu adalah Kaohsiung, kota Kosong. terbesar kedua. Selain itu kak, apa lagi aktivitas tak? Selain menjual itu? Menjual, Bangun kemudian buat perpustakaan berjalan perpustakaan. Kaohsiung, kemudian apa ini aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia, Iya. dan kemudian merintis PPI di Kaohsiung, PPI yang ada di kampus. Kemudian selain itu tadi itu bersama jamaah
Nahdlatul Nahdlatul Ulama, Ulama iya. itu kita mengadakan pengajian secara Mm-mm. intens. Yang terakhir, saya bekerja juga sebagai konselor. Jadi biasanya ada masalah antara pekerja migran Indonesia atau Oke, dengan PKI dengan majikannya. oh iya. Ya, dengan majikannya biasanya kan agen Heeh. dalam hal ini ada perusahaan tie-in namanya itu meminta saya memfasilitasi ketika mereka ada masalah. Jadi mereka curhatlah Iya 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 kepada iya iya. saya, kemudian kita carikan solusinya agar antara pekerja migran Indonesia dan majikannya itu bisa lebih baik, atau misalnya ketika dia memilih pindah ke Mm-mm. majikan yang lain, itu kita bisa kan memberikan rekomendasi Iya, kepada agensi agar ke depan ditindaklanjut. ya ke Hmm. depannya ini mungkin untuk pekerja migran yang bersangkutan itu sebaiknya begini. Dan alhamdulillah tempat saya bekerja itu sangat senang dengan yang saya Adanya lakukan. Iya, ide seperti itu yang kita iya, tawar. iya, iya. Oke. Luar biasa. Kita ini Kak berarti aktif Ki di pendidikan, Iya, buka Ki juga gerakan sosial bikin Ki perpustakaan, iya. kemudian kita Berwirausaha. berwirausaha. Kayak komplit sekali di sana aktivitasnya selama saya kira tadi ada Iya. lagi jual-jual jadi loper koran Jadi lagi lapor di koran. sana. Tadi itu Kak, coba saya kembali lagi ke waktu tak jadi loper koran pasca selesai strata satu. Iya. Kenapa mau Ki bertahan jadi lover koran pada saat itu? Ah, Padahal ada Ji mungkin tawaran pekerja banyak Ji lowongan Kak pekerjaan lain iya. atau ada sendiri kita punya kita maknai atau pentingnya itu jadi lover Jadi koran. lapor koran. Oke. Baik, jadi saya mungkin ke belakang dulu ya. Jadi Iya, lapor koran itu saya mulai pada saat SMP. dari SMP. Iya, dari SMP kelas 3 Mm-mm. saya apa ini menawarkan diri kepada teman untuk menjadi loper di agensi kakaknya. Saat Iya. itu korannya namanya Koran Pelita. Oh. Jadi terbit di siang hari. Jadi saya setelah pulang sekolah, saya antar koran. Jadi tempat antar koran saya itu mulai dari apa ini sekitaran Gunung Sari ya, Hmm. daerah-daerah Petarani, Petarani ujung itu saya mengantar koran Pelita. Kemudian pada saat STM, jadi di saat STM itu saya ngantar koran Pedoman Rakyat. Pindah Nah, pindah lagi ceritanya nih Kak dari Pelita ke iya, Pedoman Rakyat. iya Pelita, kemudian Pedoman Rakyat kan mengantarnya di subuh hari. Oh. Jadi yang menariknya itu saya bangun jam 3 subuh. Nah itu Kak, apa yang kasih Ya, Ki bertahan Ki? Mau ya tiap hari bangun jam 3 subuh? jam 3 subuh, kemudian pakai seragam STM, kemudian naik sepeda. Jadi ngambil korannya di Jalan Mapanyuki sampai ke Gunung. tempat pengantaran saya itu di daerah Hartako. Oh, di daerah Iya, Parangtambung sana Kak, di iya atas. Cendrawasih, Mhm. Hartako itu daerah. Dan setelah selesai saya apa ini mengayuh sepeda itu menuju ke sekolah. Kemudian fase ketiga saya jadi loper koran itu setelah mendapatkan gelar SPD. Yaitu Ya, ya setelah sarjana sarjana kan iya, saya betul. jadi loper koran, tapi memang tujuannya salah satunya adalah untuk membeli sepeda motor saat itu. Mau Agar meningkat mobilitasnya lebih lebih ya, produktif itu ya ya, gitu lebih ya. cepat. Jadi ada 3 fase saya jadi loper koran. Dan tadi menarik pertanyaannya kenapa saya bisa bertahan? Iya. Mungkin kalau secara penghasilan mungkin Ya, tidak terlalu pendapatan. besar ya, tapi ada filosofi yang saya dapatkan. Eh. Nah, ini bagus, ini bisa Iya jadi iya iya iya. Ya. Ada ini filosofinya ternyata jadi ini loper koran. ini bisa jadi judul buku saya berikutnya nih. Oh iya 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 iya. Filosofi loper koran. Koran. Jadi salah satunya kita harus bangun jam 2, jam 3 dini hari di saat orang-orang masih tidur. Betul. Kemudian berikutnya adalah kita ini kan kepuasan konsumen ya. Jadi kita mengambil koran di percetakan, mengatur dengan baik, kemudian tidak mengenal hujan, kita antar koran. Kemudian pada saat kita bertemu dengan konsumen, mereka puas bahwa tepat waktu, misalnya biasa ada konsumen sudah menunggu di rumahnya, misalnya setelah sholat subuh dia sudah standby di depan rumahnya menunggu koran kita, dan ketika kita memberikan kepada dia bahwa Iya, kita ini adalah ujung tombak dari sebuah media. betul. Ya Memberikan misalnya banyak informasi. banyak wartawan, ada apa ini bagian apa ini editor, Iya, layout, misalnya ya semuanya ujung-ujungnya yang akan langsung bersentuhan dengan customer adalah loper koran. Ya, distribusi dari media ini ujungnya di situ di Kak. loper koran. Heeh. Jadi informasi itu akan Sampai sampai itu oleh iya loper iya koran. iya Jadi iya. kalau dia on time,
customer puas, insya Allah dia akan terus lanjut berlangganan koran. Betul, betul. Kemudian berikutnya itu ada kepuasan tersendiri ketika misalnya kan biasa saya juga menagih koran, kemudian mereka biasa memberikan tips atas kepuasan yang kita berikan Iya, kepada iya. customer. Ada tip-tipnya. Ya, ternyata hal-hal seperti ini ketika saya S1 dan saat saya sekarang menjadi dosen, saya melihat bahwa ternyata poin-poin yang saya dapatkan pada saat menjadi loper koran itu ternyata semuanya itu termuat dalam buku-buku manajemen industri, total quality management, dan Di itu situ semuanya saya sudah lakoni pada saat loper koran dan ternyata ada semua tertuang di di dalam satu buku, dalam dalam teori itu kan buku. dalam teori-teori itu tentang customer satisfaction. Iya. Kepuasan konsumen adalah segala-galanya. Kemudian inilah akhirnya menginspirasi saya menjadi judul riset tesis saya tentang service quality, kualitas pelayanan. Pelayanan, iya. Kemudian disertasi saya judulnya service innovation. Jadi Iya, iya. bagaimana setiap perusahaan, setiap industri itu melakukan inovasi layanan kepada konsumen. Jadi memang ini Allah memberikan kasih sayangnya, kemudian memberikan ilmunya ini lewat hal-hal yang mungkin sifatnya kecil, Iya, 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 tapi iya. kemudian berdampak atau berimpact besar. Iya, betul. Ya, dalam Kayak fase kita. harus banyak belajar sama kita ini, Kak. Ya, makanya jangan lupa nonton. Iya, harus nonton. Betul. Like, apalagi? Subscribe, And share. Oke. And comment. And comment itu penting, Kak. Nah, itu. Ini tadi, Kak. Mungkin tadi setelah kita cerita panjang ada makna filosofi. Jadi setelah kembali tadi dari Taiwan kita jadi dosen. Ya. Apalagi kesibukan itu, Kak, di situ? Ya, tadi di Di awal 2019 tadi kita kembali di 2019 alhamdulillah selain mengajar itu mendapatkan amanah dari Bapak Rektor untuk membantu beliau sebagai staf ahli. Dan alhamdulillah di tahun 2020 mendapatkan amanah menjadi Pak Rektor kemudian menginisiasi terbentuknya sebuah lembaga, karena UNM itu kan visi Pak Rektor menjadikan kampus kewirausahaan atau entrepreneurship university. Iya. Sehingga dibentuklah satu lembaga yang harapannya ini bisa mengakselerasi para alumninya untuk bisa menjadi para entrepreneur dan punya jiwa kewirausahaan. Dan pimpinan memberikan amanah kepada saya menjadi sekretaris lembaga itu hingga tahun 2024. Ya, itu. Tapi menarik sekali tadi cerita, Kak. Ya, apa tadi? Kita sudah jauh sebelumnya praktikkan, kemudian baru kita dapat menyadari ternyata ada memang ada bukunya, semua ya tentang hal itu. Ini, Kak, selanjutnya mungkin terakhir ini, Kak, beberapa di media sosial banyak anak-anak kader-kader ini rata-rata kasih ucapan. Saya belum kasih ucapan nih, Kak, baru-baru dapat ASEAN Engineering. Terima kasih, makasih Dinda. Bagaimana itu, Kak? Kalau ada tidak juga cerita di balik kita dapat itu? Ya. Mungkin sebelum saya jawab, saya bisa ngopi dulu. Silakan. Lebih santai, Kak. Ini berat ini. Ini bicara panjangnya nama ini. Banyak titel ini, Kak. Saya lihat di profile terakhir ini dapat ASEAN Engineering. Iya. Oke, baik. Jadi ketika kita memilih masuk di program studi profesi insinyur, kemudian memang pada akhirnya kita diarahkan untuk menjadi insinyur yang profesional. Oke. Ya, jadi tahapannya itu kita akan mengisi pengalaman-pengalaman yang kita miliki itu berupa dokumen, dan pada akhirnya nanti tim dari Persatuan Insinyur Indonesia PII yang memutuskan apakah kita layak menjadi insinyur profesional madya, insinyur profesional utama, IPM dan IPU. Dan alhamdulillah saya mendapatkan itu IPM. Dan kemudian ada tawaran berikutnya, kalau kemudian kita ingin mendapatkan kualifikasi menjadi insinyur yang diakui secara regional ASEAN, itu kita bisa mengisi form. Jadi kita mendaftarkan sesuai dengan form yang ada. Kemudian nanti diverifikasi lagi datanya oleh
Persatuan Insinyur Indonesia yang sebagai lembaga profesi insinyur. Setelah itu baru dikirim ke apa ini asosiasi apa itu Professional Engineer Organization di Oke, Malaysia. yang memverifikasi Ya itu saat Kak. ini ya, tepatnya di Malaysia, dan setelah Oke. itulah nanti akan keluar Heeh. apa ini diterbitkan apakah kita memang punya kualifikasi menjadi Asian Engineer atau tidak. Dan sebenarnya sudah lama, cuman memang kemarin baru saya terima sertifikat dan medalinya. Dan Iya. ini tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam MTP Iya. IPU, Asian Engineer, kemudian Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Yahya MKes MN IPU Asian Engineer atas dukungannya Iya, dan betul. kepercayaan kepada saya, sehingga saya bisa juga Menyandang. ya mendapatkan Betul. amanah kualifikasi ini, dan memang ini sangat berat sebenarnya. Ya. Be- Dan ya jadi beban itu Kak. jadi beban juga. Kenapa Kak? Kenapa? Ya artinya dengan menyandang ini kan kita harus menunjukkan karya-karya Oh iya, real betul. kita ya. Oke, selanjutnya ini Kak, terakhir mungkin harapan kepada penonton tadi seberapa perjuangan hidup ini tidak bisa berhenti begitu saja, seberapa pentingnya juga dunia pendidikan. Menurut Kak Farid ini apa eh, motivasi apa yang kita bisa berikan kepada penonton ini Kak? Iya. Oke, baik. Yang pertama tadi jangan lupa like, Oh iya iya, iya. Supaya subscribe. ditahu ini Kak. Iya, Iya. jangan lupa. Ini salah satu podcast yang mengundang saya setelah adanya informasi tentang loper jadi dosen. Iya, Jadi itu harus iya, diapresiasi. betul. Jadi pesan saya sebenarnya begini. Pertama, tadi itu pendidikan adalah investasi yang paling terbaik untuk anak-anak kita. Iya. Kemudian walaupun kita punya keterbatasan ekonomi, jadi kita berasal dari keluarga yang sederhana, Iya. itu jangan pernah berputus asa. Pertama, pemerintah telah menyiapkan yang namanya KIP, ya KIPKA. Jadi itu untuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi bagi calon mahasiswa yang berprestasi itu disediakan beasiswa Iya, untuk iya, iya. melanjutkan studinya S1, kemudian nanti ada beasiswa juga untuk S2 ini kelanjutannya. Iya. Kalau dari saya memang pada saat S1 itu memang belum ada ini beasiswa bidik misi atau KIPKA ya. Nanti di Tapi strata saya 2. mendapatkan beasiswa PPA saat itu. Jadi untuk menutupi itu saya juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan pada saat saya S1. Oh iya. Apatah lagi kan saat itu menjadi aktivis kan tentunya Iya, harus iya. beli buku Iya, ya, betul, atau betul. kemudian kita bisa juga mungkin traktir teman-teman. Iya, 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 iya. Ya, jadi untuk S2 dan S3 sebenarnya eh, calon mahasiswa S2 dan S3 itu sangat beruntung sekarang. Kenapa? Karena beasiswa itu banyak sekali disiapkan. Cuman memang syaratnya adalah prestasi Anda, yang kemudian yang kedua kemampuan bahasa asing. Jadi Iya, sekarang. memang sejak saat ini kita harapkan adik-adik yang mungkin aktif di lembaga kemahasiswaan atau organisasi ekstra itu harus menyiapkan kemampuan bahasanya. Jadi mulai sekarang belajar tentang TOEFL, Iya. belajar tentang IELTS, atau kemudian kalau ada spesifik tujuan negara yang mau dituju, misalnya taruhlah mau menguasai bahasa Mandarin atau bahasa Jepang, bahasa Jerman, silakan. Yang penting selain kemampuan kita di bidang ilmu kita kompeten, kita juga punya kemampuan bahasa, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan beasiswa yang ditawarkan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Insya Allah. Terakhir Kak. Iya. Terakhir. Kalau ini kan nama channelnya kata kunci. Apa kira-kira satu kata kunci Kak untuk penonton? Jadi tadi itu motivasi, harapan. Kalau ini kata kunci Kak. Oh, iya. Ya ini kata kunci saya dan juga menjadi motto saya adalah be yourself. Jadilah be yourself, karena kita yakin bahwa anak saya saja yang kembar ya dalam satu rahim itu punya karakter yang berbeda. Jadi jangan pernah bermimpi mau jadi Habibie, bermimpi mau jadi Einstein. Jadilah misalnya Muafik, jadilah Farid, jadilah Lanyala Suwarno. Jangan pernah bermimpi jadi orang lain, karena kalau Anda bermimpi jadi orang lain nanti Anda akan
menjadi pribadi yang berbeda. Itu kata kunci. Wah, terima kasih nih Kak, luar biasa ini Kak. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Betul ya. Terakhir Kak, untuk mendukung channel ini, Ya, silakan Kak. ya. Jadi channel Kata Kunci ini dikelola oleh anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, kemudian comment and share. Nah, Iya. Thank you Kak. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.